Konnichiwa minasan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota kami yaitu Aisyah, Imer, Julie, Shelmah, dan Zia. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai Chanoyu. Pada zaman Heian, teh yang masuk ke negeri Jepang masih merupakan teh coklat yang hanya berfungsi sebagai obat. Saat itu, teh masih sangat sedikit jumlahnya dan masih belum memiliki arti yang penting bagi masyarakat. Namun, pada zaman Kamakura, secara perlahan teh mulai mengalami perkembangan. Teh hijau mulai diperkenalkan melalui seorang pendeta penyebar agama Zen Buddha yang kembali dari Cina pada abad ke-6, yaitu Eisai. Setelah kembali dari Cina, Eisai membawa benih-benih teh dan menanamnya di kuil-kuil Zen. Pada akhir abad ke-15, kebiasaan untuk menghidangkan teh dilakukan di dalam ruangan yang kecil dengan peralatan produksi lokal dan dalam jumlah yang terbatas. Dengan cara itu, Murad Tajuko, seorang biksu Zen yang terkenal di bidang teh, merasakan bahwa menghidangkan teh bukan hanya sekedar upacara, dan ia pun menyajikan teh dengan cara yang lebih berdasarkan pada nilai estetika. Selanjutnya, pada abad ke-16 dikembangkan konsep oleh seorang pedagang bernama Takenojo tentang tata krama minum teh yang seluruhnya baru, yaitu wabi yang berarti kesederhanaan atau kerendahan hati. Cara minum teh kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh pengikut Takenojo yaitu Senorikyu yang merupakan seorang guru teh. Eisai Zenji merupakan seorang pendeta yang juga merupakan seorang tokoh seni teh. Eisai melakukan 2 kali perjalanan ke Cina dengan perjalanan pertama dilakukan tahun 1168 dan perjalanan kedua dilakukan tahun 1187. Setelah kembali dari Cina pada tahun 1191, Eisai menanam teh di Jepang di daerah Fukuoka. Eisai terkenal sebagai orang pertama yang mendirikan sekte Zen dan juga orang pertama yang menanam teh dengan tujuan keagamaan murni. Dikatakan pula bahwa teh yang ditanam Eisai mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan teh lain yang sebelumnya ditanam di Jepang. Murata Juko adalah seorang pendeta yang kemudian menjadi seorang tokoh seniman teh. Dalam sejarah kebudayaan Jepang, Juko dikenal sebagai penemu Chanoyu dan orang pertama yang mengembangkan gaya kesederhanaan teh atau wabicha. Murata Juko bahkan menolak menggunakan peralatan teh mewah buatan Cina dan lebih memilih untuk memperkenalkan peralatan teh asli Jepang, terutama dari daerah Bize dan Shigaraki yang berbentuk sederhana, kasar, tidak mengkilap, dan tidak beraturan. Salah satu ciri khas Juko dalam seni tehnya adalah ia menyajikan sendiri teh kepada para tamunya. Takenojo adalah seorang ahli upacara minum teh dan seorang pedagang terkenal selama periode Sengoku dari abad ke-16 di Jepang. Takenojo mengikuti Murata Juko sebagai pendukung awal wabicha dan sebagai guru Chanoyu Senorikyu. Senorikyu adalah seorang seniman teh yang sangat terkenal dalam sejarah kesenian dan kebudayaan Jepang. Ia merupakan orang yang menyempurnakan budaya minum teh dengan memadukan seni dan unsur keagamaan Buddha Zen yang kemudian terwujud dalam apa yang disebut wabicha. Dalam Chanoyu, Rikyu memiliki tatanan dan aturannya sendiri yang menunjukkan sesuatu kekhasan dalam minum teh. Dan juga, Rikyu sebagai murid dari Takenojo mengadopsi gaya teh yang mengandung unsur kesederhanaan. Wabicha atau wabi teh dapat diartikan sebagai kesederhanaan teh. Agama Buddha mengenal suatu pikiran bahwa memupuk kecintaan terhadap kekayaan materi duniawi akan menghalangi pencapaian spiritual. Benda-benda yang alami akan memberikan perasaan spiritual yang lebih kuat daripada benda-benda yang sengaja dibuat dengan teratur dan banyak hiasan. Nah, dalam konsep wabicha, Rikyu juga menetapkan upacara tehnya untuk diselenggarakan dalam suatu ruangan kecil yang tak memiliki dekorasi. Lalu dalam gaya tehnya, Rikyu menggunakan 4 buah unsur pokok untuk mengungkapkan seni tehnya, yaitu wa, kei, sei, dan jaku. Bagi Rikyu, seni tidak dapat mencapai kesempurnaan hanya dengan melihat bagian luarnya saja, melainkan harus dilihat pula melalui kedalaman spiritual dari dalam hati dan pikiran. Pada sekitar tahun 1570, Rikyu mulai terlibat dalam dunia politik. Nobunaga mengundang dan mengangkat Rikyu sebagai ahli tehnya karena ia melihat kepandaian Rikyu dalam seni yang cukup rumit tersebut. Upacara minum teh kemudian dijadikan sebagai sebuah ritual bagi para samurai oleh Nobunaga. Strategi politik tersebut kemudian dinamakan Ochano Yugoseido atau kebijakan upacara minum teh. Namun setelah kematian Nobunaga, Rikyu akhirnya menjadi kepala ahli teh untuk Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi juga memanfaatkan Rikyu untuk urusan dagang, militer, dan urusan negara lainnya. Akan tetapi lambat laun pengaruh Rikyu menjadi semakin besar dan menyebabkan Hideyoshi khawatir sehingga akhirnya Hideyoshi memerintahkan untuk melakukan ritual bunuh diri. Sebelum zaman Rikyu, di dalam ruang teh terdapat 2 buah pintu masuk. Yang pertama Kininguchi,
yaitu pintu yang dilalui dengan posisi berdiri tegak dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu seperti bangsawan. Nah, Rikyu pun menghilangkan Kininguchi untuk menghapuskan stratifikasi sosial yang ada dan menempatkan semua tamu yang hadir pada pertemuan teh dalam posisi yang setara. Nijiriguchi akhirnya dapat dipahami sebagai simbol pemisah antara bagian dalam ruang teh dengan dunia sehari-hari yang terdapat di luar. Membungkukkan badan ketika melewati Nijiriguchi dapat ditafsirkan untuk menyiapkan diri dan hati mereka ke daerah yang lebih suci. Chanoyu atau upacara minum teh adalah salah satu kebudayaan yang berasal dari Jepang yang telah menjadi tradisi di dalam masyarakat yang masih dipertahankan hingga sekarang. Chanoyu atau upacara minum teh adalah ritual tradisional di Jepang dalam menyajikan teh untuk tamu. Chanoyu merupakan suatu metode yang mempunyai tata cara rumit karena Chanoyu dilakukan dengan menyajikan minuman yang terbuat dari serbuk teh, kemudian disajikan kepada sekelompok tamu yang dihormati. Dalam Chanoyu, teh tidak hanya dituang dengan air panas dan diminum, tetapi teh dianggap sebagai seni dalam arti yang lebih luas. Dan juga dalam Chanoyu, untuk masuk ke dalam dunia spiritual teh, setiap komponen manusia yang terlibat di dalam ritualnya diharapkan untuk menjauh dari berbagai pemikiran tentang duniawi seperti politik, negara, dan kehidupan sehari-hari. Unsur kesenian lain dalam upacara minum teh. Upacara minum teh atau chado mengangkat nilai wabi-sabi yang memiliki makna keindahan dalam ketidaksempurnaan atau keindahan dalam kesederhanaan. Dalam kesenian Jepang, terdapat 7 prinsip zen yang berkaitan untuk memenuhi estetika yang sesuai dengan konsep wabi-sabi, yaitu asimetri atau fukinsei, sederhana atau kanso, keagungan atau kouko, alamiah atau shizen, tiada akhir atau yugen, kebebasan atau datsuzoku, ketentraman atau seijaku. Maka dari itu, nilai wabi-sabi dalam chado tidak hanya terdapat pada prosesinya saja, melainkan pada unsur kesenian lain di dalam chado. Kesenian keramik. Pada periode Sengoku, yaitu sekitar akhir abad ke-16, para ahli teh suka menggunakan mangkuk-mangkuk yang kasar dan tidak berglasir dalam upacara minum teh yang mereka lakukan. Contohnya seperti peralatan raku. Peralatan gaya raku pertama kali di Jepang dibuat oleh Chojiro pada abad ke-16. Raku memiliki makna kebahagiaan, kemudahan, dan kenyamanan. Istilah tersebut diambil dari kalangan Jurakudai, yaitu sebuah nama istana di Kyoto yang dibangun oleh Daimyo Toyotomi Hideyoshi. Pada awalnya, cawan yang dibuat oleh Chojiro disebut sebagai imayaki, yang berarti perabotan kontemporer. Kemudian, Chojiro mengembangkan gaya keramiknya dengan teknik pembuatan dengan glasir monokrom hitam dan merah. Warna merah yang dihasilkan berasal dari tanah lempung merah atau juraku. Hingga saat ini, istilah raku juga dianggap berasal dari jurakuyaki atau perabotan yang berasal dari tanah liat merah. Seni menata taman, chaniwa. Chaniwa terdiri dari 2 huruf kanji, yaitu teh atau cha, dan kebun atau niwa. Pada awal pembuatan chaniwa dibangun untuk menciptakan area taman kecil yang mengarah ke ruangan teh di pavilion. Kemudian, ruangan minum teh atau chashitsu dan taman atau chaniwa dibangun di area yang terpisah dari tempat tinggal. Perubahan ini dicetuskan oleh master upacara minum teh yaitu Senorikyu. Chaniwa ukurannya cenderung kecil dengan jalan-jalan setapak yang dibuat mengelilingi chashitsu. Elemen penting di chaniwa adalah batu pijakan atau tobi ishi yang digunakan untuk jalan setapak. Chaniwa biasanya dilengkapi oleh tsukubai atau wadah yang dibuat dari batu dan lentera batu. Seni arsitektur chashitsu. Chanoyu dilakukan pada sebuah ruang tertentu yang disebut chashitsu. Chashitsu pertama kali diperkenalkan oleh Murata Juko yang membangun chashitsu bergaya wabicha di istana milik Shogun Ashikaga Yoshimasa. Pada abad ke-15, Senorikyu membangun chashitsu yang disebut Taiyan dengan gaya sowan atau gubuk jerami yang dirancang seperti pondok pedesaan biasa untuk menjaga kesesuaian dengan filosofi wabi-sabi. Gaya arsitektural yang dikembangkan berdasarkan chashitsu disebut sebagai gaya Sukiya. Gaya arsitektur Sukiya atau Sukiya Zukuri mulai berkembang pada periode Azuchi Momoyama. Sukiya Zukuri memiliki desain artistik yang lebih halus dan lebih sederhana. Di dalam chashitsu terdapat tokonoma yang merupakan pusat dari chashitsu. Tokonoma adalah ruang kecil atau ceruk yang dibuat di dinding chashitsu dan berfungsi untuk meletakkan kakejiku, ikebana, bonsai, shiseki, dan harta keluarga seperti pedang atau foto keluarga. Peralatan Chanoyu. Dalam pelaksanaan Chanoyu, terdapat beberapa peralatan yang dibutuhkan. Peralatan-peralatan tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Cawan. Cawan merupakan mangkuk kecil yang digunakan untuk menikmati teh dan terdiri dari berbagai macam ukuran dan bentuk. Jenis cawan yang digunakan dapat berbeda-beda sesuai musim. 2. Caki atau natsume, yaitu wadah yang digunakan untuk menyimpan bubuk teh hijau. 3. Casaku, yaitu sendok panjang yang terbuat dari bambu dan berbentuk pipih yang digunakan untuk mengambil bubuk teh yang ada di dalam natsume. 4. Caseng,
yaitu alat yang digunakan untuk mengaduk teh hijau bubuk, matcha, dan air panas dalam mangkuk teh hingga berbusa. 5. Hishaku, yaitu sendok panjang yang digunakan untuk menyendok air panas dari kettle atau air dingin dari mizusashi pada upacara minum teh. 6. Okama, yaitu kettle air yang digunakan untuk merebus air pada upacara minum teh. 7. Caking, yaitu kain berbentuk persegi panjang berwarna putih yang digunakan untuk menyeka dan mengeringkan cawan sebelum dan sesudah upacara minum teh. 8. Mizusashi, yaitu wadah penutup berisi air dingin segar yang digunakan untuk mengisi ketel air atau cawan. 9. Kensui, yaitu wadah untuk menaruh air yang digunakan untuk membilas peralatan upacara minum teh. 10. Futaoki, yaitu penyangga kecil yang digunakan untuk menahan tutup kama atau untuk menyandarkan hishaku. Futaoki yang terbuat dari logam atau keramik dan memiliki hiasan dianggap lebih formal. Setiap prosesi upacara minum teh memiliki maknanya masing-masing dan menggambarkan kepribadian dari sang tuan rumah. Kepribadian dan pengetahuan tuan rumah mencakup antara lain tujuan hidup, cara berpikir, agama, apresiasi peralatan upacara minum teh dan cara meletakkan benda seni di dalam chasitsu, serta berbagai pengetahuan seni secara umum seperti pengetahuan mendalam tentang tipe teh, kimono, kaligrafi Jepang, ikebana, dan berbagai pengetahuan tradisional lain. Tata cara sebelum chado. Chanoyu biasanya dilaksanakan pada suatu ruangan yang dikenal dengan istilah chasitsu. Sebelum masuk ke chasitsu, para tamu diharuskan untuk membasuh tangan dan mulut mereka di dalam sebuah wadah yang sudah disiapkan di luar chasitsu. Kemudian, para tamu masuk secara bergantian dengan membungkuk melewati nijiriguchi. Tamu diberikan waktu untuk melihat-lihat tokonoma. Tokonoma biasanya berupa kakiji atau hiasan dinding. Setelah para tamu melihat-lihat tokonoma, tuan rumah akan membacakan haiku. Setelah membacakan haiku, tuan rumah menyajikan cakai seki yang terdiri dari nasi putih, semangkuk sup, dan hidangan laut yang biasanya memiliki rasa masam dan harus dimakan hingga habis. Cakai seki yang dihidangkan harus disesuaikan dengan musim dan menggambarkan suasana hati sang tuan rumah. Pada upacara Chanoyu, tuan rumah menyajikan teh kepada maksimal 3 orang tamu. Sebelum menikmati ocha, para tamu diberikan wagashi atau makanan ringan yang memiliki rasa manis agar menetralisir rasa masam dari cakai seki. Setelah menyantap wagashi, barulah tamu dapat menikmati teh yang disajikan oleh tuan rumah. Tata cara chado. Penyajian satu mangkuk teh kepada para tamu tidak dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh tuan rumah secara berurutan. Tuan rumah diharuskan terlebih dahulu untuk membersihkan peralatan-peralatan yang akan digunakan. Selanjutnya, tuan rumah memasukkan 3 sendok bubuk teh ke dalam cawan dari masing-masing para tamu. Lalu teh dilarutkan oleh tuan rumah menggunakan air panas hingga menjadi pasta, kemudian menambahkan banyak air panas lagi hingga teh berubah menjadi seperti sup. Setelah sekiranya sudah cukup untuk disajikan, tuan rumah memberikan teh kepada masing-masing tamu dengan saling membungkukkan badan tanda memberi hormat. Para tamu menerima teh dengan tangan kanan, lalu diletakkan di tangan kiri. Cawan harus diputar sebanyak 2 kali searah jarum jam, sebelum akhirnya boleh diminum. Sisi cawan yang memiliki motif dihadapkan mengarah tuan rumah, kemudian tamu meminum teh dari sisi cawan yang tidak bermotif. Untuk menampakkan bentuk penghargaan kepada tuan rumah, para tamu mengeluarkan suara saat sedang menikmati teh yang disajikan. Saat selesai meminum teh, para tamu diharuskan untuk membersihkan sisi cawan yang terdapat bekas bibir mereka menggunakan jari, dan membersihkan jari mereka dengan serbet kecil yang telah disediakan. Lalu para tamu mengembalikan cawan kepada tuan rumah dan kemudian tuan rumah mencuci kembali peralatan chanoyu yang sudah digunakan. Setelah acara minum teh selesai, para tamu diberi izin untuk melihat-lihat peralatan teh yang digunakan saat upacara, dengan syarat harus selalu berhati-hati karena peralatan chanoyu adalah alat antik yang sangat dihormati. Jika sudah selesai melihat-lihat, para tamu dipersilakan meninggalkan ruangan dengan membungkukkan badan memberi hormat kepada tuan rumah. Simpulan. Chanoyu atau upacara minum teh merupakan salah satu ragam budaya tradisional Jepang. Meskipun kebudayaan tersebut berasal dari Cina, Jepang mampu mengadaptasi unsur-unsur yang ada hingga mengakar kuat dan menjadi ragam budaya yang tak mungkin luput dari perhatian ketika mempelajari budaya Jepang. Sejak awal kemunculannya di Jepang, upacara minum teh juga mengalami perubahan dalam fungsinya. Dari yang awalnya upacara minum teh hanya dilakukan untuk meditasi dalam prosesi keagamaan Buddha, sampai akhirnya karena perkembangan yang ada, pelaksanaannya terbuka dan dapat diikuti oleh semua golongan. Sampai saat ini, upacara minum teh masih menjadi sesuatu kebudayaan yang signifikan. Sebab pada dasarnya budaya minum teh ini tidak hanya mengajarkan mengenai tata cara atau prosesi dalam penyajian teh, namun juga membawa unsur-unsur kesenian lain dan pemahaman-pemahaman yang mendalam mengenai kehidupan yang sesuai dengan ajaran Buddha Zen. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan.
Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai Chanoyu. Mite kurete, arigatou gozaimasu.